Masalah yang akan dibahas kali ini yaitu tentang masalah COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru yaitu SARS-CoV-2. Gejalanya bervariasi dari ringan hingga parah, termasuk demam, batuk, kelelahan, hilangnya indera penciuman atau pengecapan, serta kesulitan bernafas. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah saat terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama yaitu masalah kesadaran dan kepatuhan protokol kesehatan. Poin pertama yaitu masih ada sebagian masyarakat yang kurang patuh terhadap protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Poin kedua yaitu kurangnya kesadaran terhadap pentingnya vaksinasi dan booster untuk meningkatkan imunitas. Poin ketiga yaitu adanya misinformasi dan disinformasi yang beredar di masyarakat terkait COVID-19 dan vaksin. Yang kedua yaitu masalah mengenai kapasitas sistem kesehatan. Dengan poin pertama yaitu potensi terjadinya lonjakan kasus akibat varian baru atau kelengahan dalam menerapkan protokol kesehatan. Poin kedua mengenai kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam menghadapi potensi lonjakan kasus. Yang ketiga mengenai akses yang tidak merata terhadap fasilitas kesehatan dan perawatan COVID-19 terutama di daerah terpencil. Ketiga yaitu masalah dampak sosial dan ekonomi. Poin pertama dampak ekonomi yang berkepanjangan akibat pandemi seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi. Poin kedua yaitu tergantungnya pendidikan akibat pembelajaran jarak jauh yang kurang efektif. Dan poin yang ketiga mengenai masalah kesehatan mental yang meningkat akibat stres, isolasi, dan duka cita selama pandemi. Yang keempat yaitu masalah ketimpangan dalam penanganan pandemi. Poin pertama yaitu mengenai akses yang tidak merata terhadap testing, tracking, dan treatment pada COVID-19 ini. Dan poin kedua yaitu distribusi vaksin yang belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dan poin yang terakhir yaitu masalah kesulitan yang dihadapi oleh kelompok rentan seperti lansia, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial selama pandemi. Selanjutnya, sebab timbulnya masalah. Pandemi COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dapat menular dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia melalui droplet atau kontak langsung pada penderita. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dikutip dari BBC, koresponden kesehatan dan sains BBC, Michelle Roberts and James Gallagher mengatakan, di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan tikus. Mereka menduga virus corona ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular dan kelelawar. Penyebaran virus ini semakin meningkat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. Sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Pertambahan jumlah kasus setiap hari pun kian meningkat. Salah satu penyebab mempercepat penyebaran wabah penyakit tersebut adalah ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Hingga 15 Juni 2020 tercatat 7.805.148 kasus tersebar di seluruh dunia. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatur keselamatan masyarakat, keteraturan mobilitas di masa pandemi, hingga kelancaran pelayanan publik. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada masa COVID-19 antara lain, yang pertama pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Total anggaran untuk ini adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Lalu dilanjutkan pada tanggal 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur rincian dan APBN tahun 2020. Selanjutnya, pemerintah RI membentuk tim gerak cepat di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara, pelabuhan, atau pos lintas batas darat negara. Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan di 135 titik bandar udara, darat, dan pelabuhan menggunakan alat pemindai suhu. Lalu, Kementerian Kesehatan membuka kontak layanan yang dapat diakses umum. Layanan ini digunakan untuk mengomunikasikan hal-hal terkait COVID-19. Yang selanjutnya, menghentikan sementara impor hewan hidup dari Republik Rakyat Tiongkok dan memulangkan WNI dari Provinsi Hubei dengan memberlakukan isolasi mandiri saat telah sampai di Indonesia. Pada bidang kesehatan, pemerintah Indonesia menetapkan pelindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD dan alat-alat medis yang diperlukan untuk penanganan intensif COVID-19. Yang kedua, melakukan upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19 termasuk Wisma Atlet. Yang ketiga, insentif dokter spesialis sebesar 15 juta per bulan, dokter umum sebesar 10 juta per bulan, perawat 7,5 juta per bulan, dan tenaga kesehatan 5 juta per bulan. Yang keempat, diberikannya santunan kematian tenaga medis sebesar 300 juta. Dalam bidang sosial, pemerintah melakukan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok yang diberikan kepada mayoritas masyarakat yang terdampak lockdown.
Yang kedua, pemberian PKH kepada 10 juta PKM, kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dan kartu prakerja yang dinaikkan dari 10T menjadi 20 triliun yang bisa mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan sebesar 600.000 dengan biaya pelatihan 1 juta. Yang ketiga, pembebasan biaya listrik selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi. Yang keempat, tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah hingga 175.000. Pada bidang perdagangan ekspor impor, terdapat penyederhanaan larangan terbatas ekspor, penyederhanaan larangan terbatas impor, serta percepatan layanan proses ekspor impor melalui National Logistic Ecosystem. Selanjutnya terdapat kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19 ditetapkan pada 31 Maret 2020. Pemerintah daerah atau Pemda dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk suatu provinsi, kabupaten, atau kota tertentu. PSBB dilakukan dengan pengusulan oleh gubernur, bupati, wali kota kepada Menteri Kesehatan. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ditetapkan pada 3 April 2020. Kebijakan PSBB antara lain peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Dalam bidang hukum, Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenhukam telah membebaskan sebanyak 22.158 orang narapidana dan anak, sebanyak 15.000-nya diantaranya dikeluarkan penjara melalui program asimilasi, sementara 6.000 lainnya menghirup udara bebas melalui program hak integrasi, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat maupun cuti menjelang bebas. Kebijakan atau fasilitas lainnya yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi COVID-19 antara lain pemberlakuan kewajiban memakai masker saat bepergian keluar rumah, serta memberlakukan syarat rapid test dan swab untuk perjalanan jarak jauh. Dalam mendukung kebijakan PPKM atau PSBB, dihimbau juga untuk seluruh pekerja baik PNS maupun swasta untuk memberlakukan WFA atau Work from Home. Yang keempat, pemberlakuan pelayanan publik berbasis online untuk mempermudah masyarakat mengakses seluruh fasilitas pelayanan publik. Yang terakhir adalah pembatasan mudik untuk acara atau hari besar selama pandemi COVID-19. Selain kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, ada juga beberapa rekomendasi alternatif dalam menangani kasus COVID-19. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Protokol tersebut yaitu 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi kegiatan di luar. Hal tersebut harus dilakukan karena setiap lapisan masyarakat memiliki peran dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan komunitas lokal untuk membantu inisiatif dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Yang ketiga, ada juga menerapkan membaca kritis tentang informasi kesehatan dalam penggunaan media sosial. Membaca dari sumber terpercaya agar tidak termakan hoaks. Keempat, menggunakan teknologi informasi untuk membantu dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Aplikasi online berbasis kesehatan diperlukan dalam penanggulangan. 5. Membangun solidaritas untuk memberi dukungan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Memberikan semangat pada mereka, melakukan penggalangan dana untuk disalurkan kepada mereka. Dana tersebut bisa berupa uang, kebutuhan pokok, bantuan medis, serta penyediaan layanan tes. 6. Memberikan perhatian khusus terhadap kelompok yang rentan terkena COVID-19, yaitu lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. 7. Membangun kerjasama antar sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam mengatasi pandemi secara bersama-sama, saling menguatkan dan keaktifannya dalam merespon pemulihan dari dampak COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.